ketika teman-teman Bobotoh bilang Persib ini menang ugly win lawan Persija. Agak ada, ugly win apaan? Gua sangat tidak setuju. Kenapa gua juga bisa bilang Bojan ini sudah bisa menerka di PSBS Biak bakal kelelahan selain kartu merah ya. Di luar kartu merah itu kelihatan. Pada gol yang tercipta dari Berguinho itu defensive save dari PSBS Biak, save-nya lagi kacau balau. Karena yang nge-marking Berguinho justru Luquinhas yang seharusnya tidak nge-marking dia loh. Luquinhas seharusnya main di tengah kan. Harusnya agak ke half space kan. Iya. Tim yang bermain bertahan dan tidak memegang bola banyak itu bukan berarti bermain jelek. Oke. Nah, sebaliknya di laga lawan PSBS Biak, penguasaan bola Persib hampir 70%. Itu kurang banyak apa? Oke. Apakah Persib main bagus? Justru enggak. Ya, Rian bisa masuk kandidat untuk salah satu gol terbaik musim ini. Musim lalu kan gol terbaiknya kan si Rizky Ridho. Iya. Tahun ini Rian punya potensi, Bam, untuk bisa menjadi gol terbaik. Karena itu golnya susah lah, dari belakang lu bawa. Berapa orang udah lewatin? Nah, Persebaya nunjukin karakter directnya yang kembali muncul setelah di era Aji Santoso, tapi bedanya Aji Santoso direct with possession dengan penguasaan bola, kalau Tavares dengan momentum. Tunggu ya, Bam. Prediksi dari Cenayang from Cicadas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Berjumpa lagi tentunya. Wih, kan kalau siaran ngomongnya harus gitu. Orang banyak yang bilang, Mas Rizzo kalau ngomong sama siaran kok suara beda. Beda lah. Kalau siaran itu kan harus ada gitu-gitu ya. Bertemu lagi tentunya dan inilah dia komentar Red Sudan. Ibam. Balik lagi ke setelan awal. Bam, Ya. episode 34. Kali ini kita akan membahas, ya, ini mencakup semuanya lah. Benar. Ya, alhamdulillah lah. Apa yang kita bahas ini bisa mewarnai dunia digital di Indonesia. Walaupun kita anak bawang, tapi ternyata kita banyak didengar sama orang-orang. Karena beberapa kali juga ya menjadi pegangan dari beberapa orang untuk melihat sesuatu gitu. Bahkan pelatih-pelatih top nonton kita juga, Bam. Emang iya? Iya, udahlah. Terus Emang iya nih ya? ya. Izin ya. Owner klub pun juga nonton kita. Ya kalau owner mau ngundang kita buat podcast di tempatnya boleh dong. Boleh lah. Boleh Kalau gua kan dong. sekarang bebas. Iya. Gua udah apa namanya? Udah free agent, jadi Tapi gua yang bebas. terdekat boleh. Kalau dari ex klub dulu juga nggak apa-apa ya kan. Izin. Oh, boleh lah. Kenapa nggak boleh? Nah, Dengan senang hati. dengan senang. Masalah gini, yang jelas ya, alhamdulillah kita bisa mewarnai lah walaupun kita anak bawang, tapi ternyata kita didengar karena kita mau berikan sesuatu dan suka nggak suka ternyata sekarang banyak juga yang mulai aware sama Ibam gitu loh. Semenjak tampil sama Yukana Rensu, Ibam mulai banyak yang aware. Komentator senior aja sekarang udah ngomongin Ibam ya. Sama yang berikutnya lagi ya. Ternyata juga ya apa yang kita bahas di sini ternyata diikutin juga sama yang lain. Ya nggak apa-apa, karena buat gua itu malah seru karena POV itu kan beda-beda, Bang. Jadi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Jadi tinggal tergantung siapa orang yang mau ngeliat angle-nya dari mana gitu. Tentunya juga nggak bakal benar-benar plek-plekan sama ya. Nggak bakalan lah. Mau konsepnya nggak akan sama. bisa. Mau bentuk tempat duduknya sama, warnanya sama, segala macem. Nanti secara bobot obrolan pasti akan ada. Ya kan bisa lah. Lu chef, lu barista, semua ingredientnya sama, cara masaknya beda aja, how to present-nya beda, udah berasa beda. Iya kan, Ibam aja walaupun tampil di tempat lain, ketika tampil di sini beda juga rasanya gitu. Kalau gua kan emang nggak pernah tampil di tempat lain, Bang, jadi emang nggak bisa dibedain. Gua eksklusif kalau gua cuma yang satu ini enggak lah, eksklusif cuma tampil di sini doang aja gitu loh, sempat sekian. Nah, terus yang berikut lagi, Bam, bahwa teman-teman ngasih masukan ke kita, iya kita dengerin semua. Risetnya doang enggak lah. Ini masalah gini, lagi ngumpulin duit. Jawabannya mah kita langsung ngomong aja, lagi ngumpulin duit biar setnya lebih bagus karena kan kita nih bangun nih studio dari nol gitu loh. Ini modalnya lumayan loh, bisa segini tuh. Ya, lumayan lah ya, rapi. Iyalah, lumayan lah. Ini benar-benar budgetnya lumayan nampol juga ini dari nol lah, semua segala macam sampai peralatan semua segala macam. Jadi pelan-pelan lah, insyaallah. Makanya nanti pelan-pelan ya kan. Bam, lu minum dulu dong. Ada yang support ya? Wih. Dari mana, Om Renzo? Ini dari Animo Coffee. Animo Coffee ini berarti dari daerah Tangerang Selatan ya. Jadi kalau ada teman-teman pelaku UMKM yang produknya mau kita ya rame-ramein di sini ya. Iyalah. Kita konsumsi, kita pasarkan juga, boleh. Support aja langsung DM ke IG Kata Rensu. Ya. Yang jelas kalau Ibam ya sama kru-kru di sini senangnya kita tuh punya kru kan ada 3 di sini.
Jadi itu senangnya kopinya tuh yang agak manis-manis, ada gula aren atau latte. Iya. Gue bisanya light sugar biasanya. Ya, kalau gua itu sukanya yang no sugar. No sugar. Jadi kalaupun cappuccino no sugar, latte Iya. no sugar, atau americano. Kalau gue sih nyarinya sebenarnya ya, yang agak upsize dikit, cuman apa ya, jangan terlalu manis gitu. Dan rasanya tetap ada. Jangan sampai Rasanya, upsize, iya. tapi rasanya jadi ngawur karena kebanyakan esnya atau apa segala macam Ya. kayak gitu. Dan ini juga sih gue mau bilang makasih ke teman-teman yang nonton, walaupun ada beberapa yang ganti dong, jangan Bung Ibam mulu. nggak ada yang ininya." ngomong kayak begitu. Cuman Ibam ada. doang yang mau datang ke studio kampung ini. Ini studio adanya di kampung. Ganti dong itu. Cuman Ibam doang yang mau, yang lainnya nggak ada yang mau. Nah, Ganti dong. dulu awalnya. Bentar gue potong, Bam. Biarin. Kalau sekarang kan potong-potong nggak masalah karena kita belum bahas ke Pertandingan, ini, ya? Pertandingan. Biarin dia. Cuman Ibam doang yang mau. Sekarang sudah kata Renz tuh komentaris sudah. Ya alhamdulillah, Ada. langsung semua orang pengen datang ke sini, Bang. Ya, kalau gue orangnya nggak kayak gitu. Kalau gue siapa yang berjuang sama gue? Ini gue ngomong seperti kalau gue ngomong sama pemain-pemain sama semua pelatih-pelatih gue ngomong kayak gitu. Gue tidak akan pernah lupa dengan siapa gue berjuang. Itu bahasa gue. Keren. Nah, jadi buat teman-teman ya yang mau naruh produk di kita, mau sponsoring kita, boleh lah. Jangan Boleh. terlambat. Karena ini udah mulai banyak yang mulai mau sponsorin komentari karena Ibam ini luar biasa Cina yang from Cicadas. Lu Jangan sampai terlambat lah ya. Pokoknya Ini kayak Animo Kopi nih. iya, kopi semua segala macam branding kita udah nyiapin kok sebenarnya, tapi emang pelan-pelan lah. Ini kan Iya. tadi dibilang gitu loh. Ini kita bangun studio ini benar-benar dari nol semua segala macam sampai akhirnya bisa seperti ini. Followers kita dari nol sampai sekarang udah seperti ini. Terima kasih buat semuanya ya. Makanya yang mau support kita ya dibuka lah. Iya, boleh. Ibarat klub bola nih, kita bangunnya dari Liga 4 dulu nih. Nggak tiba-tiba Betul. beli langsung Super League gitu kan. Lu nyindir gua. Kagak. Nyindir Ini gua. Gua dari Liga 2 lo dulu lo. kan gue menciptakan proses podcast ini. Gitu. Tapi nggak apa-apa, Bab. Tapi kan minimal gue dulu paling rendah kan Liga 3. Iya. Minimal gue nggak dari Liga 3, gue dari Liga 2 lah. Yes, Nggak langsung yes, tiba-tiba yes. Liga 1 lah. Bener. Iya kan? Emang ada ya? Apa? Nggak tahu lah. Yang pasti dulu gue bangun klub itu dari cuma sekertas. Bam, kertas doang. Jadi di Indonesia itu asal lo tahu ya, kita kalau akuisisi klub nggak ada asetnya. Nggak ada asetnya ya? Asetnya itu cuma kertas, ya. Bener. Dan PT-nya pun kagak kita akuisisi juga. Cuman kertas, bukti untuk mengikuti kompetisi. Hanya itu doang. Gue bangun dari nol. Sama kayak gue bangun studio ini dari nol. Iya. Dari nggak ada apa-apa. Orang akhirnya, wah, gue ajak-ajak semua seperti kayak gue ngajak lu, ngajak-ngajak semuanya kayak gitu, Bang. Iya. Dan akhirnya kan berhasil. Alhamdulillah sekarang juga berhasil juga. Nanti ceritanya Iya. episode yang lain aja lah, Bang. BTW podcast ini juga produsernya ada Pak Andika ya? Wih, ini brother gua, gelandang elegan. Bener. Jadi kalau SMA 3 lawan Al-Azhar main bola, dia musuh gua. Iya. Ya, pokoknya kalau orang-orang yang sudah lama berkecimpung di industri broadcast mungkin nggak asing juga ya sama Juga Pak Andika ini. ada beberapa orang behind the scene yang lagi nanti aja akan kita spill satu-satu. Ya, salah satunya lah. ini dulu deh. Iya. Yang pasti, Bam, karena Ibam mau ke Bangkok nonton Persib Bandung menghadapi Ratchaburi, ya. Kalau mau support Ibam, Boleh. support lah. Karena nanti Ibam juga akan bikin konten nanti mau tayang juga di sini gitu loh, dikit-dikit gitu loh, semua segala macam. Ya. Jangan lupa support Ibam yang Boleh. away ke Ratchaburi. Mau support merchandise boleh, mau fresh money juga. Fresh money alhamdulillah. lah. Nanti Fresh money lah biar benefitnya tinggal obrolin aja. Fresh money lah biar Ibam bisa belanja buat istri tercinta sama bawain oleh-oleh ya. Oh ya, teman-teman. Di episode kali ini kita akan membahas ini semua mencakup semuanya review dan juga preview Ya, dari Persib Bandung. Persib betul. Jadi Agendanya Persib sama Persebaya berarti ya? Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan juga Borneo FC. Betul. Dah, itu ya. Nah, Bam, Persib Bandung di pertandingan terakhir menang dengan tidak mudah menghadapi PSBS Biak, ya. Jadi kalau bahasa lelucon nih, sekali lagi ya, teman-teman jangan suka serius. Kalau bahasa lelucon ya, Kadu kemasukan gol gara-gara ya handuk merahnya disingkirin sama kakak. Dia kan lelucon. Iseng banget Ini ya. kan bercandaan aja gitu. Tapi yang suka nggak suka dia melakukan hal itu, abis itu gol. Bener. Ya, jadi ini percaya nggak percaya. Namun dalam dunia sepak bola itu ada mistis-mistis kayak gitu kayak gua, ya kan. Ada yang sebelum pertandingan, ya kan, gua datang ke gua away nih, Bam, ke sebuah pertandingan ke tim lawan. Lu mau tahu nggak? Apaan? Ini gua kasih tahu, gua away nih ke tim lawan.
Tiba-tiba, enggak, ini yang gua home. Gua away, set, tiba-tiba lu mau tahu. Ini yang away bukan home, yang away di belakang gawang ada bunga-bunga. Bunga-bunga di kuburan. Sesajen ya. Iya. Jadi hal-hal kayak gini masih terjadi di sepak bola Indonesia. Ada lagi nanti hal-hal yang gue ceritain lah. Nah, sekarang gini Bang. Itu, terus yang kedua, Kadu luar biasa ya. Luar biasa. Jadi memang nggak salah kalau dia punya save banyak banget. Jadi di pertandingan itu Bang, dia melakukan save banyak sekali. Dan sebelum pertandingan itu jumlah save-nya dia itu berarti kan dari sekitar berapa? 17 pertandingan itu udah di angka 60-an something. Ya. Perbandingannya adalah Teja Pakualam aja. Teja Pakualam itu save-nya itu hanya 30 something, di bawah 40, di atas 30, di bawah 40. Sementara Kadu udah 60 di atas 60, di bawah 70. Berarti udah hampir 2 kali lipatnya Teja Pakualam. Itu antara dua. Memang lini pertahanannya biak yang kacau banget, makanya dia banyak save atau memang dia jago banget ya. Menurut gue sih dua-duanya ya hal itu. Dan makanya nggak heran kalau dia mulai digoda-goda nih buat gantiin Pierce back katanya musim depan gitu kan untuk karena memang menurut gue Persib kalau punya kiper Kadu mah dahsyat banget Bam. Karena Mungkin ya. kok mungkin? Ya gue punya POV lain. Oh, ya yaudah. lanjut aja dulu. Nah, hal seperti itu. Nah, terus yang kedua yang gue lihat ya di pertandingan itu Barba main tetap profesional. Iya, benar. Walaupun pelatih ya, kan waktu ini kita bahas kan, pelatih pasti nggak akan berani naruh dia sebagai starter karena memang dengan persoalan yang dihadapin karena takut mengganggu kan. Akhirnya pelatih akan mengambil pemain yang siap. Ya. Walaupun secara kualitas ya kita harus ngomong lah, Julio Cesar sama Martin Cardi sama Barba kalau di head to headin masih memang Barba. Benar. Tapi pelatih melihat yang lebih siap ya Martin Julio. Cardi sama Julio Cesar. Tapi begitu Barba main, dia profesional kok main. Iya, tetap aja bagus. Bagus banget, mainnya simpel aja gitu loh. Semua segala macam passing nggak pernah salah, semua segala macam cara-cara kontrol bolanya, scanningnya semua segala macam bagus. Walaupun ketika gol dia nggak selebrasi, dia jalan aja ngeloyor ke belakang. Ketika pertandingan usai pada Viking Club ya, Iya. dia masuk ke locker room. Betul. Ya, menurut gua sih itu sah-sah saja. Selama ya memang kan tidak ada kewajiban. Benar. Lu benar. melakukan selebrasi, Benar. tidak ada kewajiban lu ya itu nggak ada yang dilanggar lah secara Benar. kontrak. Dia memang profesional. Walaupun ya ada hal-hal lain yang kok gimana sih lu kayak nggak ngikut sih, nggak ngebaur ya ada hal-hal yang lain kayak gitu. Tapi menurut gua Persib tetaplah Persib dan di pertandingan kemarin terbukti bahwa memang ada beberapa sisi yang Persib harus tingkatin lagi, Bang. Jelas ya. Gue juga sempat ya pas Persib main kan gue nonton terus juga sering nge-tweet gitulah. Iseng lempar-lempar terus ya salah satu yang gue soroti adalah ketika teman-teman Bobotoh bilang Persib ini menang ugly win lawan Persija. Agak ada, ugly win apaan? Gua sangat tidak setuju. Jauh dari kata setuju karena di laga lawan Persija itu menurut gua bukan ugly win, itu tactical wise. Kita memang Persib memang saat itu main lawan 10 orang Persija di mungkin 30 menit terakhir. Tapi Persib itu bisa menjaga keunggulan bukan karena Persib nggak mau nambah gol. Ya udah, di Liga mah menang 1-0, 2-0, poinnya tetap 3 gitu. Dan yang paling penting kan yang dihitung selanjutnya adalah head to head gitu. Artinya Persib udah punya modal head to head yang bagus lawan Persija. Di laga itu juga Persib bisa bikin clear cut chance yang sangat banyak. Peluang Persija juga cukup mentah. Bahkan XG-nya ternyata nggak di angka 1, 0, sekian. Jadi memang Persib bisa melimitasi. Artinya tim yang bermain bertahan dan tidak memegang bola banyak itu bukan berarti bermain jelek. Oke. Nah sebaliknya di laga lawan PSBS Biak, penguasaan bola Persib hampir 70%. Itu kurang banyak apa? Oke. Apakah Persib main bagus? Justru enggak. Jadi nggak selamanya juga nih tim yang penguasaan bolanya banyak itu sama dengan bermain bagus. Enggak juga kan, kebukti. Bahkan di laga lawan PSBS Biak, gue ngerasa PSB ini secara permainan cukup mudah ditebak gitu. Jadi gue nge-highlight 2 hal. Cara Persib menyerang, passing ke Tom Haye dan Bismillah. Kalau enggak, bola lempar ke flank, crossing dan insya Allah gitu. Caranya. Nah, diulang lagi. Jadi berharap Tom Haye yang menyelesaikan kasih keajaiban atau bola kasih ke flank, crossing dan insya Allah gitu. Insya Allah bisa gol. Insya Allah bisa disundul gitu. Okay. Terus? Jadi kan itu nandain kalau Persib itu deadlock. Deadlock tuh bukan karena nggak cetak gol. Cara Persib untuk membangun serangannya ya cuma lewat 2 hal itu aja. Lewat Tom Haye baik itu open play ataupun bola mati atau enggak bola kirim ke Berguinho, bola kirim ke Dewangga, kirim crossing gitu. Dan
Ternyata itu benar-benar bisa diantisipasi dan mudah banget ditebak di laga itu. Sene Embolo ya sama Nur Hidayat main bagus banget. Sandro Embolo ya. Sandro Embolo sama Nur Hidayat. Nur Hidayat lagi ngecun banget itu main. Nggak pernah lewat loh sama dia gila. Ya, ada faktor di mana memang serangan Persibnya menonton. Jadi dia hafal ini bola pasti dikirim ke sini. Ini bola pasti dioper sama Tom Haye, pastinya crossingnya gini ini. Jadi udah mudah dibaca. Ditambah kado di bawah besar gawang. Sebelum nanti kita ngebahas apakah Persib butuh kado atau enggak ya, gue itu disimpan di akhir. Tapi di laga itu gue ngerasa emang outlet serangan Persib ini terlimitasi karena yang pertama Klok cedera cepet, cuma 16 menit kalau nggak salah. 15 menit ya? Iya. Kurang 2020 lah ya. Ketarik ototnya. Terus Eliano lagi hukuman akumulasi kartu kuning. Iya, makanya dia datang di tribun kan. Iya. Putros dimainin di gelandang bertahan. Iya. Adam Alis baru pulih cedera. Ball feelingnya belum maksimal ya. Dan gua ngerasa itu yang menjadi masalah terbesar Persib. Dan satu lagi, salah satu yang sering gua backing adalah performa Baros. William Baros tuh banyak yang nggak puas dengan performanya. Gua yang selalu nge-backing ini tuh sistem player, ini tuh pemain yang emang nggak bisa dribble kayak Ciro. Cuman ini pemain yang bisa menerjemahkan taktik dari Bojang Hodak. Cuma di laga melawan PSBS Biak, gue ngerasa Baros emang lagi underperform. Kontrol bola lepas, positioning nggak tepat, kalah duel, ada kesempatan buat bangun serangan, end product passingnya salah gitu, keputusan di sepertiga akhir lapangan. Dan salah satu hal yang juga sangat terasa yaitu nggak adanya Eliano. Ternyata Eliano emang sudah sangat nyaman ada di tengah dan ketika nggak ada Eliano, Putros main di situ dan Putros juga nggak perform. Kadang terlalu mundur, posisinya nggak tepat dan lain-lain. Ini ngebuat beban Tom Haye berkali-kali lipat. Nah, Bam, gue mau nanya ya, ini menurut pandangan lo atau juga kan lo mungkin dengar kabar juga ya, kenapa di pertandingan itu bukan berarti ada Malis jelek loh? Ya. Kan ada Lucho juga ya di bench kan? Benar. Kenapa yang dimasukkan terlebih dahulu? Karena kan kondisinya ya lagi butuh kemenangan, butuh ngegolin. Lucho lebih agresif kan pasti karena gelandang bertahannya, misalnya tanya gelandang bertahannya ada Putros. Kenapa pada saat itu Boyan Hodak memilih memasukkan Adam Malis bukan memasukkan Lucho? Nah ini gue nggak tahu tuh, karena gue pas lagi live juga kan gue menerka-nerka ini apa ya kira-kira gitu. Ini teman-teman Boboto juga banyak yang mengeluhkan hal yang sama, kok kenapa nggak masukin Lucho gitu kan? Cuman gini ya, gue bukan orang dalam Persib, obviously, tapi teman-teman bisa ngebaca patternnya dari awal musim. Boyan Hodak itu pelatih yang sangat anti untuk mencoba-coba pemain yang baru pulih dari cedera. Nah, posisi Lucho itu baru pulih dari cedera kurang dari seminggu. Bahkan di latihan pertama Persib setelah jeda 1 pekan ya dari 17 ke 18, Lucho itu nggak langsung latihan di lapangan, dia masih di pinggir. Ya, latihan terpisah. Terpisah. Terus kan latihannya tertutup beberapa hari. Pas official training pun porsi latihannya belum sebanyak pemain-pemain yang lain. Itu menandakan memang secara fisik nggak fit lah. Lucho belum bisa 100%. tampil 100% dan kalaupun main mungkin masih sekitar 15 atau 20 menit kuatnya. Tapi kan Bojan nggak mau ngambil risiko karena features di depan masih begitu berat bagi Persib. Nah, itu juga yang terjadi pada Andriung sama Ramon. Andriung pulih lebih cepat dibanding Ramon, tapi sebenarnya dua-duanya juga belum bisa main full gitu. Makanya sebenarnya makanya yang dipilih untuk jadi Baros. Nomor 9 itu Baros dulu. Banyak yang menyesalkan juga kenapa sih nggak pasang striker? Ya dalam arti ya daripada lu pasang striker dari babak pertama dan cedera, justru dia tidak tersedia di laga selanjutnya, ini udah jadi pilihan komposisi pemain yang tepat dari Bojan Hodak menurut gue. Dengan situasi yang terbatas, gitu kan kalimatnya kan, pilihannya terbatas. Nah, ini adalah hal-hal yang terjadi di pertandingan itu. Dan memang ketika bertanding menghadapi Biak juga mainnya luar biasa. Bagus. Main taktiknya menurut gua simple tapi ngena banget di pertandingan itu. Udah nunggu aja dia mereka gitu loh. Karena mereka tahu mereka punya sayap-sayap yang kencang kan. Mereka punya Luquinhas, mereka punya striker Ruggieri yang kadang sendiri aja tuh udah cukup. Nah, cuman memang permasalahannya ketika mandi lebih cepat itu ya yang membuat akhirnya Biak memang agak sedikit balance-nya hilang gitu kan. Si Jesus kan. Jadi agak balance-nya agak hilang. Tapi sebenarnya mereka secara bertahan masih cukup solid karena memang pada saat itu Sandro, Nur Hidayat main sih, tambah Yano gila ada di mana-mana itu Yano. Memang mainnya bagus gitu. Nah,
seperti yang tadi lo bilang, akhirnya gue bisa menerka memang kreativitas yang agak sedikit bermasalah ya dari Persib Bandung gitu, serangannya monoton, akhirnya mereka backnya si Biak bisa membaca dan bisa menahan karena strateginya serangannya agak monoton gitu loh. Cuman sebenarnya ya, kalaupun disebut strategi dan kreativitas Persibnya ini terbatas, iya, mungkin iya, bisa jadi iya benar. Tapi sebenarnya Bojan Hodak pun udah mikir bahwa cepat atau lambat Persib bakal cetak gol kok. Buktinya apa? Buktinya di determinasi. Jadi gini, kreativitas Persib mungkin terbatas ya di sini mungkin. Tapi dia ngebalas ataupun ngebayar kekurangan kreativitas Persib dengan determinasi yang tinggi. Makanya di laga itu kartu merah yang hadir itu menurut gua bukan situasional. Itu tuh udah by design gitu. Hersus kan agresif ketika bertahan. Dewangga banyak ditujukan overlap. Dan ketika Dewangga overlap, yang perlu memarakin Dewangga ya Hersus karena winger kanan ketemu fullback. Ya, harus underlap kan. Bener. Dia perlu untuk tracking back ke belakang si Hersus. Nah, dia hari itu dia kan pakai 3-4-3 kan. Sorry, 4-3-3. Enggak dong, dia pakai wingback. Ya? Hari itu wingback. Hersus ada Hersus ada main di kanan, kirinya kan Andrade, Pablo Andrade. 3 center back kan mereka pasang. Benar. Intinya memang ketika fullback Persib 3-4-3 waktu itu mereka. Ketika fullback Persib naik, yang wajib untuk nge-marking fullback Persib ya pemain paling luar di sisi dan Hersus hari itu. Jadi memang sebenarnya itu udah by design. Apalagi kalau kita ngelihat Dewangga itu di sentuhan bola pertamanya nggak langsung passing. Biasanya dia sedikit redam dulu supaya ada pressing dari Hersus dan ngarep ada pelanggaran, dan itu kejadian 2 kali kesempatan. Jadi memang secara tidak disadari itu tuh udah by design gitu. Ya. Walaupun secara serangan Persib nggak optimal, tapi secara konsep permainan tuh Bojan tuh udah memetakan, oh ini PSBS Biak kayaknya bakal capek di menit sekian, bakal kehilangan konsentrasi di menit sekian. Emang kelihatannya Persib menonton di 70 menit. Kayak permainan tuh kayak aduh, paling peluangnya Adam Alis doang yang lumayan ya. Ya, itu pun nah akhirnya kan jawabannya kan bisa gua dapetin kenapa ketika Adam Alis melakukan pressing itu nggak maksimal karena juga dia kan belum ball feelingnya tuh masih belum balik gitu loh, karena kan dia habis cedera juga. Kayaknya gitu. Masih 80% lah. Iya, itu kan sebenarnya kalau mungkin dia dalam kondisi lagi on fire sih itu pressing bisa masuk gitu. Iya, bisa jadi ya itu bisa jadi gol. Makanan sehari-hari ya. Karena dulu di Borneo sering banget ngegolin kayak begitu kan, bola-bola begitu. Kenapa gua juga bisa bilang Bojan ini sudah bisa menerka di PSBS Biak bakal kelahan selain kartu merah ya. Di luar kartu merah itu kelihatan. Pada gol yang tercipta dari Berguinho itu defensive save dari PSBS Biak, save-nya lagi kacau balau karena yang nge-marking Berguinho justru Luquinhas yang seharusnya tidak nge-marking dia loh. Luquinhas harusnya main di tengah kan. Harusnya agak ke half space kan. Harusnya dia nge-marking mungkin pemain yang masuk dari lini tengah, mungkin ada Amalis atau siapa. Betul. Tapi dia dipaksa harus nge-marking Berguinho yang udah nyaman ada di sisi terluar. Betul. Dan harusnya yang nge-marking Berguinho itu Pablo Andrade gitu. Jadi memang itu tuh sebenarnya udah tinggal nunggu aja karena sekuat-kuatnya PSBS Biak bertahan di laga itu. Iya. Sejak menit 75 tuh udah mulai kelihatan capek sih. Betul. Jadi pertama itu satu, gua akan bahas. Ya, jadi mereka kan pakai 3 backnya kan. Mereka pakai Arif Budiono waktu itu. Iya, Arif Budiono, gua lupa ya. Arif Budiono dia main di di wide center back kanan ya. Wide ya. Arif Budiono ini kan pernah lawan gua dulu di Persis Solo tuh dulu. Terus sama Nur Hidayat sama Sandro, makanya si Hersus main di posisi wing back, kirinya itu kan Pablo Andrade. Dan itu yang membuat mereka pertahanannya makanya cukup solid banget dan tidak mudah untuk ditembus kan sama Persib. Nah, tapi gue mengejar gini, Bojan Hodak memang pelatih yang menurut gue sport science-nya juga memang sudah sangat bagus banget. Ya, kenapa gue bilang? Karena mereka punya asisten-asisten ini kayaknya cukup solid. Kenapa gue bilang seperti itu? Ditambah tadi kan ditebelin tuh sama lo bahwa udah didesain tuh. Bahwa nih menit sekian akan ada kecapean, menit sekian akan ada pelanggaran yang membuat mereka kena kartu merah, harus mandi lebih cepat dan semua segala macam gitu. Sama tuh lagi. Apa tuh? Orang banyak yang nggak tahu ya, di Persib ini berdasarkan apa yang pernah gue lihat ya, ini salah satu tim yang menurut gue cukup baik menjaga sport science. Nutrisi diperhatikan banget di Persib. Oh, itu jelas. Apa salah satunya? Semua pemain itu punya minuman yang berbeda-beda. Jadi biasanya kita kalau megang tim, kalau lagi ngurusin tim,
itu minuman kan standar. Kita tuh biasa nyiapin, kan teman-teman kan suka nanya, itu kok di pinggir lapangan ada air mineral tapi kok warnanya orange? Ini teman-teman mau tahu itu sebenarnya elektrolit. Ya. Minuman elektrolit. Itu sebenarnya mau tahu nggak apaan? Apa tuh? Itu kan yang buat diare. Apa namanya? Kok gue lupa bahasanya namanya. Gue skip sih gue. Aduh, yang buat Oralit. Oralit. Itu oralit dimasukin ke dalam situ. Karena itu kan buat ngebalikin biar nggak dehidrasi, kan biar cepat segala macam. Ya, itu sebenarnya bersama dengan minuman isotonik lainnya. Tapi kayak semacam itulah ya. Ya, biar murah itu pakai oralit. Nah, itu biasa standar kayak begitu selain minuman air putih. Gitu kan. Nah, kalau di Persib, itu kan botolnya dikasih nomor. Iya, benar. Nomornya Tom Haye, nomornya apa. Nah, itu berdasarkan, ya kalau menurut gue nggak tahu apa yang terjadi di dalamnya mereka. Tapi, berdasarkan apa yang sering gue lihat, yang sering gue pelajarin juga dari klub-klub di luar negeri, itu berarti pelatih dan tim dokternya, terutama pelatih fisik, itu melihat pemain itu per individu-individu, nggak mengeneralisasikan. Ya, setuju. Kayak misalnya Ibam ini posturnya seperti ini. Tapi dia punya permasalahan ini. Misalnya, Ibam kurang whey protein. Kalau gua nggak perlu whey protein. Misalnya, tapi Ibam butuh minuman yang lain. Itu ada semua tuh. Ya. Dan di dalam minumannya itu pasti udah ada tuh. Benar. Kebutuhan nutrisinya. Dan di Liga Indonesia sampai saat ini, gua nggak tahu ya kalau yang di klub-klub lain sudah ada, tapi gue sih baru lihat aja hanya beberapa klub, salah satunya adalah Persib Bandung yang sampai sedetail itu Bam, memperhatikan nutrisi para pemainnya. Makanya gue nggak heran kalau lu sampai bilang, si Boyan Hodak sampai segitunya mendetailnya memperhatikan ini akan menit keberapa nih pemain lawan akan lelah, di menit keberapa nih pemain lawan bisa kena kartu merah. Nah itu dia, karena sampai minuman aja nutrisi diperhatiin. Di Spanyol Liga itu gue ngelihat raut muka dari Bojan Hodak tuh cukup tenang. Tenang ini bukan berarti dia nggak punya ambisi untuk dapat 3 poin. Dia tenang karena dia tahu PSBS Biak akan lelah di momen apa gitu, di momen menit berapa gitu. Dia udah menghitung itu semua. Emang jadi ngebuat kita secara penonton bagi Boboto mungkin membosankan. Dan itu juga valid, itu perasaan yang nggak bisa gue hindari ya. Maksudnya teman-teman. Lo nonton di mana Bang? Gue di rumah. Teman-teman kan yang nonton, wah Persib mainnya gitu-gitu doang. Iya. Terus Persib mainnya membosankan. Iya. Tapi Persib menang gitu. Itu kan hal yang paling penting tuh di Liga mah ya menang gitu. Rumah Jakarta atau rumah di Sumedang? Di Sumedang. Wih, kan Ibam lu punya rumah 2, Jakarta sama di Sumedang. Kagak, di sini kos. Top. Pokoknya. Nah, Bam. Ya. Sorry gue potong. Tapi gini, Bam. Kan banyak juga tuh yang membahas soal gol yang dicetak sama Berguinho. Ya. Lewat umpan dari Andrew Ujung Berung. Ya. Jadi banyak orang yang salah kaprah tentang posisi offside. Ya. Jadi banyak orang yang nggak ngeh. Jadi jangan melihat ketika bola dari Andrew. Ya. Jadi kan itu umpannya kan dari Andrew tuh. Kasih kena Boyan Hodak. Kena Boyan Hodak lagi. Kena siapa? Si Ramon. Ya kan? Itu sempat kena dulu ke Sandro. Nah, jadi gini nih. Ini pengamatan gue ya, bisa salah, bisa enggak. Iya, dari dulu boleh. Ya, ini bisa salah, bisa enggak. Ya. Itu kan disundul kena Sandro, balik lagi ke Ramon. Jadi, ketika umpannya dari Andrew, itu memang posisinya Berguinho di belakang tuh, di belakang pemainnya si Lukinyas itu ya? Ya, Lukinyas ya, benar ya, Lukinyas yang makanya rame. Ketika kena Ramon, itu posisinya tangannya si Berguinho itu masih offside. Ya, ini kan detail banget pembahasannya. Kena Ramon yang pertama. Nah, Ramon kan nyundul. Kena kepalanya lagi Sandro. Ya. Ya dong. Balik lagi ke Ramon, tapi itu cepet banget, sepersekian detik. Baru abis itu bolanya kena ke si Berguinho. Nah, ketika bola kena Ramon yang kedua, itu posisinya Lukinyas itu tangannya nutupin Berguinho, makanya Berguinho nggak offside. Jadi itu yang membuat itu ada 2 sundulan di situ, bukan nggak 1, itu ada 2 sundulan. Jadi 1 kena balik lagi kena. Makanya posisinya Berguinho itu nggak offside. Makanya jadi itu yang gue mempelajari dan segala macem. Jadi ya, tapi kan emang di Indonesia tuh yang seneng kan rame-ramenya aja kayak begini kan. Ini gue sharing aja ya. Sebenarnya kalau tangan itu tidak bisa masuk hitungan patokan offside atau onside.
Karena tangan itu adalah bagian tubuh Ini yang ngomong punya sertifikat wasit. Nah, dan tahun lalu juga 2025 ada penyegaran kan dari LIB buat komentator buat kembali untuk bisa mempelajari Iyalah, rule of the tentang game. law of the game yang terbaru, takut ada perubahan termasuk dari VAR dan lain-lain. Tapi satu hal yang selalu jadi kunci dari dulu, di offside tangan itu tidak menjadi patokan utama. Karena tangan itu bagian tubuh yang tidak bisa memainkan bola. Kalau main bola kan kena tangan handball, udah pasti. Yang kena patokannya ternyata di area lengan atas, bahu. Ini masih play on. Tapi kalau udah mulai ke bawah sini itu udah nggak dihitung. Ini bawahnya lengan berarti udah nggak. Nah, di momen kemarin sebenarnya gua juga awalnya mengira seperti itu, tapi pas gua lihat lagi video yang detail yang di upload sama video, ternyata crossing dari Andrium langsung kena Sandro dulu. Nggak sama sekali kena Ramon. Justru clearance header dari Sandro mantul ke kepala Ramon dan mantul ke arah makanya ini menarik nih. Kalau gua ngelihatnya, ya makanya ini kan seru ya. Ini kan jadi ini. Kalau gua ngelihatnya kena Ramon, kena Sandro, balik lagi ke Ramon, baru ke Berguinho. Malah aslinya tuh malah kena Sandro dulu. Sandro ke Ramon, balik baru ke Berguinho. Nah, itu mah udah jelas nggak offside lah kayak begitu. Di tayangan TV kelihatannya gitu, seperti yang lu bilang. Karena ini teman-teman juga yang nonton mungkin bobotoh bisa sedikitnya ya. Tayangan yang di video itu kan direkam pakai HP. Ya kan? Yang di TV itu pakai kamera yang dilihat sama Rendra itu dari kamera lapangan. Kamera yang broadcaster. Ya, kamera yang di video itu tuh kamera konten HP. Ternyata yang HP ini mungkin karena emang momentumnya pas aja ya. Dan angle-nya pun dapet karena bener-bener lurus dari tribun samping sini ya. Kalau pas lu yang nilai kan agak serong kan. Dari atas, dari atas. Kamera offside-nya agak minggir. Serong ya. Serong, nggak lurus. Nah, jadi POV-nya pasti beda. Gua maksudnya di sini kan nggak ada yang saling menyalahkan. Ini cuman sharing aja nih. Karena kan, emang ya kayak gini kan bisa dibahas memang hanya di podcast. Terus lanjut. Nah, terus ternyata di kamera yang dirilis oleh video itu kelihatan. Karena gua juga awalnya mengira itu offset awalnya ya. Pas gua ngelihat video itu dan gua baru lihat tuh sehari setelahnya. Akhirnya gua bisa melihat bagaimana crossing dari Andrew ternyata langsung kena Sandro. Clearance header Sandro, bolanya justru mantul ke kepala Ramon. Nah, ketika bolanya mantul ke kepala Ramon dan mengarah ke tiang kedua ke arah Berguinho, yang ngebuat Berguinho nggak offside itu ternyata kaki Lequinhas. Kaki Lequinhas itu ternyata lebih dekat dengan garis kecil kotak penalti dibanding bahunya Berguinho. Itu ada pas ditarik garis tuh kelihatan. Ternyata iya memang ujung sepatunya jadi ketika bola itu terlempar, itu memang Berguinho itu di belakangnya Lequinhas. Terlepas dari tangannya bikin Berguinho onside atau offset, tapi yang itu ternyata kaki. Nah, iya, kalau gue sih ngeliatnya Berguinho itu tidak offside dari tangan karena posisinya dia itu tangannya nggak melebar, tapi yang melebar itu tangannya malah Lequinhas. Jadi memang posisinya itu kan orang melihatnya memang seperti itu dan memang menurut gua itu momen yang lagi-lagi bener-bener emang harus detail banget dilihatnya gitu dan memang itu golnya sah sih menurut gua. Kebetulan salah satu asisten wasit FIFA yang ada di Indonesia itu Bang Samsudar, itu tuh dosen saya. Pernah jadi pelatih juga waktu kuliah dan gue sampai sekarang masih komunikasi, masih ngobrol, bahkan kalau ketemu sering ngobrol ngopi gitu. Ya, S2 ya? Udah doktor bahkan. Ya mau doktor. Udah doktor. Wih, emang kelas. Gue selalu ngomong ini kan AW1 bang bang Samsudar. Gue ngomongnya selalu gitu. Kalau yang S2 Torik. Oh, Torik S2. Ada satu lagi yang S2 tuh. Iya, lupa lagi gue. Ada satu. Cuma kalau yang Yudi S2. Yudi S2. Nah, terus jadi gue udah sering ngobrol ini sama Pak Bang gitu. Jadi teman-teman kalau mungkin ragu dengan omongan gue sekarang atau omongan kita sekarang di sini, ya lu bisa tanyain ke lu punya kenalan wasit, apakah tangan itu bisa jadi patokan offside atau enggak? Pasti jawabannya tidak. Karena tangan lagi-lagi bukan bagian tubuh yang bisa memainkan bola gitu. Wah, ini ada sesuatu yang baru nih yang disampaikan oleh Mang Ibam ya. Tapi emang Mang Ibam ini punya sertifikat wasit ya. Ya dulu kan. Sertifikat wasit gitu kan. Terus ada temen gue juga punya sertifikat gitu kan pelatih ya kan. Sertifikatnya FIFA kosmetik. Oke, Bam. Ya, nggak berasa ngomong begitu aja udah panjang banget, Bam. Iya, tapi yang jelas, Bam. Ya ini dia kan. Makanya kan gue bilang. Jadi asal usul dari adanya komentari ini adalah memang keinginan kita ya, Bam ya, untuk
membahas sesuatu yang tidak bisa kita bahas di on air karena berdasarkan waktu. Kita bahas di sini secara cover both sides, secara objektif, dan memang ya yang kayak gini-gini nih. Dan gue yakin hal kayak gini-gini kan nggak semuanya juga orang membahas, Bam, sampai sedetail ini gitu loh. Sampai Ibam tadi ngasih, menurut gue itulah kenapa Ibam ini hebat itu. Karena Ibam itu membahas-bahas. Makanya sekarang Ibam ini udah diincar oleh oleh podcast-podcast yang lain. Silakan ya, Ibam. Tapi belum nih tembus nih. Susah karena di sana ada iya loh ya piala budget. Tapi yang jelas gini loh, Ibam ini sudah mulai diincar, sudah mulai karena orang udah mulai memperhatikan kita. Walaupun kita anak bawang, gue sih masih terus menganggap ini anak bawang ya. Nah, Bam, salah satu yang juga diikutin dari kita adalah Cenayang from Cicadas. Ya, itu dia. Jadi silakan aja, nggak masalah. Boleh. Prediksi pasti beda-beda, nggak mungkin sama. Gua sama lo aja beda, kadang-kadang prediksinya. Iya. Bam, pertandingan besok itu pertandingan antara Persis Solo menghadapi Persib Bandung dan tidak dibawakan sama komentator paling beruntung di dunia ini karena pertandingannya live eksklusif di video. Ya. Berapa skor? Lawan Persis Solo ya. Persis Solo datengin pemain baru lagi loh. Ini rombongan dari Eropa Timur. Iya, ada satu lagi yang paling baru lagi, Bam. Oh gitu. Strikernya ada baru banget datang hari ini. Jadi Persis Solo, selain juga kiper mereka tuh Fukasin nih. Iya, apalagi mereka kan masih punya Kodai Tanaka kan, itu salah satu pemain asing Jepang yang mengingatkan gue pada Kenji Adechihara. Betul. Tapi memang harus diakui, member Cecilia masih cukup kesulitan untuk bisa mengangkat performa Persis Solo. Udah membaik sih lawan Borneo. Borneo juga nggak bisa benar-benar nyaman di laga lawan Persis Solo, tapi pemain-pemain Borneo kemarin kan bisa tahu ya untuk bisa mendapatkan cara hasil dengan efektif. Nah, jadi memang dengan 5 kekalahan di 6 pertandingan terakhir Persis Solo, sebenarnya Persis cukup berat untuk bisa melawan Persib. Tapi berkaca terhadap permainan Persib yang kalau komposisi pemainnya belum pada pulih cedera, itu juga akan jadi kendala bagi Persib gitu. Gua ngerasa di momen ini Persib sih harus memanfaatkan keharusan dari Persis Solo untuk bangkit dan menyerang. Karena saat ini kan mereka masih menjadi tim paling bawah nih dengan 10 poin. Mereka perlu memanfaatkan Semen Padang sama Persijap Jepara yang juga dapat lawan tangguh di fixtures ini. Jadi gua rasa harusnya Persis Solo berani keluar menyerang. Persib kalau bisa bermain lebih terukur dengan defense yang lebih rapat, karena satu hal yang membuat Persib kemarin tetap bisa menang adalah defense Persib bagus secara pertahanan. Tapi secara membangun serangan kemarin ada beberapa kali long ball dari Teja keluar atau enggak nyampe ke pemain lawan. Itu bahaya kan. Dan Teja kemarin menunjukkan kualitasnya, dia capping bola ya kan. Oh, iya itu. Iyalah. Teja itu kependekan dari apa? Tenang aja, Teja. langsung selama ya. Booming tuh viral tuh. Iya, tenang aja. Tapi memang Persib punya chance untuk bisa menang juga di laga ini. Apalagi yang gua dengar Ramon sama Andre Yung udah siap starter salah satunya. Nah, nggak mungkin dua-duanya. Oke. Gua tambahin dari Persis datang pemain baru namanya ini pemain yang Milos Durovic. Ini pemain yang juga akan membantu, selain mereka juga punya back bagus Dusan. Benar. Dan juga ada playmaker tuh Miroslav. Itu bagus banget juga itu. Iya, itu bagus banget tuh. Jadi ini akan menjadi, karena Persis Solo itu sudah bilang, Bang, mereka akan bangkit di putaran kedua ini. Jadi makanya harus hati-hati tim-tim yang pesaing-pesaing mereka di zona merah dan zona kuning. Mereka bangkit, dan mereka udah kelihatan kemarin. Itu kalau bukan Peralta dan yang ngasih trupasnya Kak Sambu itu. Dan Kak Sambu gila sih. Iya, dan Peralta ngegolin di sudut sempit itu, belum tentu juga kalah itu kemarin Persis Solo. Nah, berapa, Bam? Prediksinya antara Persis Solo menghadapi Persib Bandung. Ini Cenayang dari Cicadas sudah ditunggu-tunggu ini oleh semuanya. Kalau ngelihat di performa terakhir, gua rasa Persib bakal tetap menang. Tapi kayaknya kebobolan sih. Persib menang lah 1-2. Main away loh. Main away. Iya. Ngegolin dulu atau kebobolan dulu Persib? Nah, kan kayaknya ngebolin berarti 1-0, 0-1, 1 sama, 2-1 atau 0-2, 1-2. 0-2-1-2 sih. Nah, ini ya, catat ya. 0-2-1-2 dari Cenayang from Cicadas. Ya memang ya sudah ditunggu-tunggu semuanya. Bam. Ya, itu tadi adalah pertandingan tentang Persib Bandung. Lalu ya, kita juga
melihat ada pertandingan lain ya tentang tim-tim yang juga ini Persebaya Surabaya. Jadi kita sudah membahas di episode berapa bahwa Persebaya Surabaya, watch out man, ini akan menjadi tim yang paling berbahaya di putaran kedua dan ternyata terbukti. Jefferson langsung ngasih assist, Bruno Paraiba. Ya benar Bruno Paraiba. Bruno Paraiba benar. Langsung cetak gol dan ini yang dibutuhkan oleh Persebaya Surabaya, orang yang bisa cetak gol karena mereka udah nggak butuh yang lain ya. Mereka cuma butuh striker yang bisa nyetak gol. Udah, itu yang nggak ada. Dan Bruno main langsung ngegolin, Bam. Iya. Jefferson langsung ngasih assist. Dan Tavares membuktikan bahwa memang lo silakan pegang bola 80% juga silakan. Terserah. Lo pegang bola 90% lo silakan. Yang penting gue 1 kali peluang, 1 kali gol dan gue menang. Dan itu yang terbukti. Dan sekarang tim-tim lain yang ada di papan atas harus benar-benar waspadai Persebaya Surabaya. Jan Paul van Gastel ya kena perangkap mungkinnya dari Tavares karena sebenarnya itu konsep bermain dan gaya permainan dari PSIM walaupun PSIM agak nggak beruntung karena 2 center back-nya Yusaku itu nggak main ya. Betul. Sama yang satu lagi Ramos dia nggak main, jadi dua-duanya Andi Setio ya sama kemarin tuh Renda Teddy ya. Jadi ya agak nggak beruntung tapi secara konsep permainan Tavares luar biasa. Gua ngelihat kalau Tavares itu tahu bagaimana lawan itu diajak untuk main menyerang gitu. Jadi dia punya gaya permainan di mana para pemain Persebaya itu seakan menunggu padahal enggak gitu. Mereka tuh cuma nunggu lawan garis pertahanan naik tinggi aja gitu. Dan ketika ada momen garis pertahanan naik tinggi walaupun itu cuma 10 detik langsung dimanfaatin. Apalagi yaitu 2 wide forwardnya itu dua-duanya kan lagi top. Gua bilangnya ini dua flank dengan performa terbaik saat ini. Dan Bruno Moreira. Iya, dua-duanya top banget. Yang satu bisa masuk ke kanan, yang satu bisa jadi nyilang gitu kan. Dan di momen kemarin, gua ngelihat permainan dan gol dari Gali itu kayak golnya Del Piero ke Jerman gitu. Itu yang muncul tiba-tiba dari belakang itu dan pressing. Kan yang bisa narik pemain kan Bruno tuh. Bruno Moreira bisa naik 2 pemain dari PSIM termasuk Reva Adi. Dan ternyata Gali yang muncul dan penyelesaian Gali untuk usia 21 tahun itu dingin banget sih, tenang banget sih itu. Ya, jadi gue catat ada beberapa hal ya, ini buat teman-teman bonek juga dan juga Bonita. Yang pertama adalah Jefferson ngasih assist dan Bruno Paraiba langsung nyetak gol di debutnya. Dan berikutnya lagi adalah Gali Freitas tadi dibilang golnya kayak gol Del Piero ke Jerman di Piala Dunia 2006. Padahal saat itu Jerman Piala tuan rumah. Ya kan? Lalu Rahmat Irianto mencetak gol seperti golnya George Weah dulu, bawa bola dari belakang. Ya, bahkan orang sekarang udah bilang bahwa Diego Rian Maradona. Oh, yang di X ngomongnya ini Angkara Messi. Iya, tapi melewati beberapa pemain sih. Iya. Bam, di era sepak bola modern loh, Bam. Ya, era sepak bola modern bisa melakukan hal itu menurut gue sih ya Rian bisa masuk kandidat untuk salah satu gol terbaik musim ini. Musim lalu kan gol terbaiknya kan si Rizky Ridho. Iya. Tahun ini Rian punya potensi, Bam, untuk bisa menjadi gol terbaik. Karena itu golnya susah lah, dari belakang lu bawa berapa orang udah lewatin. Dan ini menunjukin kalau Persebaya tuh punya tidak hanya kedalaman skuad tapi punya persaingan yang luar biasa di posisi yang sama. Itu kan dia Rian masuk gantiin Tony kan. Lu bayangin Tony yang main bagus kayak gitu. Di box cadangan masih ada Rian. Dan Rian kan kualitasnya bukan kualitas pemain cadangan, dia timnas lah. Kualitas pemain inti itu mah. Iya, timnas. Ini salah satu pemain yang sangat gue percaya kemampuannya semenjak dia muncul di 2017 kalau nggak salah bawa Persebaya promosi dulu kan. Berarti dulu waktu itu pelatihnya masih Alfredo Vera ya, 2017. Alfredo Vera terus lanjut ke Aji Santoso. Nah itu peaknya sebenarnya di Aji Santoso tuh yang buat Rian tuh thriving sama Sintayong juga di timnas awal-awal kan jadi bagian utama. Dia bisa main di bek kanan waktu itu kan, di gelandang bertahan. Visinya kan luar biasa, tapi ya Rian emang punya roots pemain hebat tuh ya dari genetiknya emang udah kuat dan udah kebukti. Dia dikepung 3 hingga 4 pemain kan pas dalam soloran itu, tapi dia sangat dingin, dia bisa nyari ruang momentumnya pas gitu. Ini ngebuat upaya one on one defense pemain PSM jadi sulit dan ya Rian seperti Rian sangat tenang di momen-momen krusial. Ya, karena untuk melakukan hal itu banyak orang yang sering melakukan hal itu ya. Banyak lah pemain-pemain yang sering melakukan hal itu tapi gagal karena mereka hanya punya skill tapi mereka nggak punya visi yang bagus. Kalau Rian tuh kemarin terbukti dia punya fisik juga bagus,
skillnya juga bagus, dan yang terakhir dia punya visi juga. Visi. Karena golnya naro, bolanya kan ditaro itu, bukan di shooting. Jadi orang kalau bisa ngegolin bola ditaro, Bam, itu kayak Maradona kan, yang benar-benar Peter Shilton. Bola ditaro begitu mati langkah. Di FM tuh ada salah satu atribut yang nampaknya Rian tuh punya banget. Apa? Composure. Ketenangan. Ketenangannya luar biasa. Nah, inilah bedanya Ibam sama gua. Jadi kalau Ibam ini kan bahasa sepak bola, bahasa sepak bolanya top gitu. Kalau gua bahasanya tip gitu kan. Makanya tip top sebagai supermarket harus pasang iklan di sini. Ya kan, orang Tangsel mah sama orang Romangun tip top tuh terbaik. Iya. Udahlah, iya terbaik udah itu, karena bundling-bundlingnya paling top. Ini bapak rumah tangga banget ya. Lanjut Bam. Gue tadi kepikiran supermarket hari-hari satu lagi. Iya, jadi ya makanya ini kan kita agak sedikit keluar. Ya, di episode ini kita agak sedikit keluar. Jadi ya sebelum kemunculan satu supermarket lagi tuh yang ada di Ciater ya, di Tangsel, yang dekat kantor wali kota. Di Tangsel itu 2 yang pegang peranan, ya, satu adalah kalau yang di kalangan agak elitnya itu hari-hari, yang agak di kalangan menengahnya itu tip top, itu paling udah. Lu mau bangun yang lain-lain itu nggak akan bisa tergoyahkan 2 itu, itu pemegang kasta, udah 2 itulah gitu segala macam. Ini lanjut. Ya. jadi ini. Karena seru ya terus. Nah, Persebaya nunjukin karakter directnya yang kembali muncul setelah di era Aji Santoso, tapi bedanya Aji Santoso direct with possession dengan penguasaan bola, kalau Tavares dengan momentum. Bukan berarti tidak menguasai bola ya, karena di banyak momen juga mereka build up-nya cukup tenang. Cuman memanfaatkan momentumnya ini loh. Timnya Tavares itu pintar, dan maksudnya gini ya, di PSM aja itu bisa dilakukan dengan segala keterbatasannya, apalagi Persebaya. Iya, itu yang gajinya lancar. Ya, kita udah ngomong lah di episode sebelumnya lah gitu segala macam. Nah, akhirnya terbukti kan? Bukan tanpa tekanan juga. Hernando Ari ada 3 save kalau nggak salah. Salah satunya tembakan siapa tuh yang bagus banget, yang kalau nggak salah ini ya Derry Corvi ya, dari ya. Jadi emang udah di belakang udah confidence gitu kan, ke tengah oke, depan lagi gacor gitu, udah pas lah. Bam, ini kalau gua kejar lagi dari omongan lo kan, kalau gua kan senengnya gitu Bang, ngejar omongan dari lu gitu segala macam. Makanya kenapa kita kalau ngobrol lama tuh nggak berasa Bang, karena gua ngejar omongan lu, gua nggak bertanya textbook. Langsung aja deh Bam, karena kalau nggak, ini nggak kelar-kelar Bang. Langsung aja Bam, prediksi dari Cenayang from Cicadas. Persebaya Surabaya menghadapi Dewa United yang lagi bangkit. Dewa bangkit, 2 laga cetak 5 gol tanpa kebobolan. Total dari 6 laga dia 4 kali clean sheet. Ya, Alex sudah brace juga kemarin. Nah, dari 6 laga cuma 1 kali kalah. Prediksi lo? Prediksi gua ini skor bakal imbang. Imbang. Serius lo? Imbang atau Persebaya menang sih. Tipis tapi. Ada gol berarti? 1-0? Bahkan Dewa pun bisa cetak gol, tapi dari bola mati. Oke, berarti nggak 1-0 ya? 2-1? Atau 1-1? 1-1, 1-2. Ya udah. Ini yang tuan rumah? Persebaya. 2-1 berarti ya? Nah iya, berarti lebih berat ke 2-1. Ya. Itu dia. Cenayang from Cicadas. Ya, prediksinya. Bam, ada satu pertandingan lagi yang harus gue bahas. Karena, aduh, kalau ngobrol sama Ibam ini, ya banyak banget. Langsung aja, Bam. Borneo FC. Nah, ini jadi ada kabar, Bam. Borneo FC ini melepas beberapa pemain-pemain bintangnya. Maicon udah dilepas ke Semen Padang. Ya, gue nggak tahu nih, karena gue belum ketemu juga sama Popon, jadi gue belum bisa tahu ceritanya seperti apa. Jules Vinicius ya, gue Arema, dan itu dibeli loh statusnya. Bukan loan. Itu bukan loan. Oh, ditebus. Itu ditebus. Anjay. Makanya, jadi ini menarik. Tapi habis itu kan Borneo langsung ganti. Mereka ngedatengin pemain baru juga kan gitu. Iya. Nah, tapi ini kan menurut gue di luar dugaan, karena padahal mereka kan sekarang masih sangat kandidat untuk menjadi juara. Nah, ini gue nggak tahu permasalahannya apa, karena permasalahan ada faktor, karena kan kita nggak tahu juga ada faktor-faktor, kadang ada faktor teknis juga Bang. Benar. Gitu loh, yang kita nggak tahu dari luar gitu kan. Entah dia nggak cocok sama manajemen, atau dia nggak cocok sama pelatih, atau apalah segala macam, atau dia nggak cocok dengan makanannya gitu kan, ya macam-macam lah. Tapi kalau nggak cocok sama makanannya, pindahnya ke Arema dan dijual, itu statusnya ditebus sama Arema. Nah, menghadapi PSIM yang kemarin juga terluka, ya kan, kalah dari Persebaya Surabaya. Ya. Sementara Borneo lagi on fire, gue bilang Peralta adalah top assist dan juga top scorer ya.
di Super League. Iya benar. Bersama dengan Maxwell, karena Maxwell sekarang paling tinggi ya berarti ya. Udah Maxwell kayaknya. Ya, Maxwell 11, kemarin, si Peralta 10. Kedua, ya. Tapi Peralta mesti menurut gue luar biasa banget ya. Iya, ini. Itu gol yang kemarin yang tadi kita bahas kan seperti di awal. Golnya itu yang lo lawan itu Kevin Vukasin yang bukan sembarang kiper gitu, dan dia taruh ke tiang dekat, bro. Oh, itu tipis banget sudutnya sih. Itu terlalu gila emang itu skill. gila banget, Bang. Itu susah banget golnya gitu. Terlepas dari Syakambu, terupasnya juga luar biasa ya. Iya, Kak Sambungnya juga ngeri Bisa mainnya kemarin pas pas kemarin di itu. Ya bakal jadi laga yang luar biasa, tapi gua masih nunggu sih ini back Yusakuya Maderanya bakal udah balik atau enggak. Udah main atau belum? Karena Andi Setio kemarin agak kelihatan cukup shaky ya, apalagi dengan serangan balik. Itu bakal bahaya. Tapi gue juga meragukan striker dari Borneo bisa langsung tune in di laga pertamanya. Ya. Ya jujur-jujuran aja gue masih ragu gitu. Tapi kalau ada yang ngebuat Borneo mungkin bisa tetap menang di laga ini ya Peralta. Magisnya itu luntur-luntur gila. Gitu. Itu emang wajar ya kalau dia jadi pemain yang paling ini Pak. Striker barunya ini kan bernama Koldo Obi. Koldo Obi, benar. Ya gitu. Jadi lu tetap masih pegang bahwa ini walaupun mereka kehilangan Joel Finisher sama Maicon, ya Obi nggak tahu lah bisa main apa enggak karena kan juga baru bergabung ya. Mungkin main babak kedua kali ya paling aman gitu kan. Bener. Tapi selama masih ada Peralta, Borneo masih aman lah ya. Peralta. Dan satu lagi Bang, pembelian menurut gue yang sangat sukses dan langsung memberikan dampak kontribusi yang sangat bagus. Lu mau tahu nggak siapa? Siapa? Ardi Idrus. Ardi Idrus ya. Main di kanan langsung bagus banget dan memang jam terbang nggak bisa bohong. Ardi Idrus ini salah satu pemain dengan memang ya dengan VO2 max tertinggi. Dia main naik turun sepanjang pertandingan dan dia main efektif aja. Dan dia hampir sama ketika main di Persib Bandung. Crossingnya kadang mengerikan. Dan sebenarnya kan Ardi Idrus penendang kaki kanan sebenarnya. Iya. Dia tuh di fullback itu ya situasional aja. Betul. Orang dia tuh nggak ada lagi. Dulu dia di PS Bengkulu, terus di PSS Sleman. PSM juga. Iya itu bek kanan. Itu di Persib itu sama Gomez dirubah kan pada saat itu nggak ada aja kan. Nggak ada bek kiri. Tapi crossingnya bagus loh dia. Jadi memang gue ngelihat semakin dewasa semakin simpel permainan dari Ardi Idrus. Jadi udah sesuai porsinya aja karena kalau dia terlalu banyak giring bola juga kadang nggak efektif tuh. Yang dulu jadi masalah dia di Persib kan itu. Gitu. Terlalu banyak di ngegoreng-goreng gitu kan. Tapi sekarang udah lebih disiplin. Bagus karena beda sama Fajar. Fajar kan lebih ofensif, dia lebih balance. Betul. Nah, ketika Syakambu yang lebih menyerang, artinya lini pertahanan Borneo juga jadi lebih seimbang. Nah, itu dia. Jadi kalau menurut lo, Bam, di pertandingan antara tadi tuh yang tadi gue bilang itu, Borneo yang akan menghadapi PSM Yogyakarta yang lagi terluka, ya main home nih, Bom. Main home. Ya, karena waktu juga. Iya. Gue mau bahas lebih banyak tapi waktu juga. Menurut lo, prediksi lo dari gue harus ulang-ulang terus kan biar semua orang akhirnya inget nih. Cenayang from Cicadas. Biar Ibam juga diundang-undang sama podcast lain. Gue senang kalau Ibam diundang sama podcast lain mah gitu semua segala macam. Anjay. Biar perwakilan kata Rensu gitu ada Ibam. Nah, berapa, Bang? Kayaknya main home Borneo. Main home Borneo menang clean sheet 2-0 lah. Clean sheet. Clean sheet. Nadio clean sheet lagi. Nadio clean sheet lagi. Ya karena lini pertahanan Borneo juga udah mulai balik lah. Udah mulai balik. Dan Rivaldo udah main lagi. Iya, itu penting banget kan bagi Borneo. Rivaldo tuh kontrol tempo di tengah gitu. Ya sempat kalah, 2-0. Sempat kalah lawan Persita tapi gua rasa dengan performa terakhir 2-0 atau 1-0 ya kayaknya clean sheet deh kayaknya Borneo. Clean sheet, ya. 2-0 atau 1-0. Li nontonin semua dua aja deh, 2-0. Satu di babak pertama, satu di babak kedua. Itu dia. Minum dulu kopinya dong. Kopi. Animo kopi. Ya, yang lain boleh. Jangan lupa sekali lagi teman-teman ya, kalau mau naruh produknya di sini boleh lah. Boleh dong. Kita kan masih anak bawang, masih bisa dinegosiasikan lah dengan baik lah, ya kan? Dan semuanya bisa kita taruh di sini, bisa kita taruh di sini. Mas sengaja ini kita polosin ini karena kita berharap di sini ada sponsor gitu loh. Iya, emang kita peralatannya udah siap semua, emang tinggal tiba-tiba kan ditulis di sini, iya kan? Cicadas Fashion. Sampai muncrat gue. Cicadas Fashion, ya kan siapa tahu ya kan, atau misalnya apa Bang? Bebas ini. Ya produk-produk lah. Yang penting produk-produknya ya cocok lah.
Pokoknya bisa dinegosiasikan lah. Benar. Ada Antica yang atur semuanya itu. Siap. Ya udah buat teman-teman semuanya, ini dia komentari episode ke-34 Bang. Ya. Jangan lupa subs-nya dan juga komentarnya ya. Jadi udah berapa yang komentar-komentar juga udah kita jawab juga kan sedikit-sedikit di sini. Yang jelas terima kasih buat dukungannya, buat supportnya selama ini. Sampai jumpa lagi. Sukses buat kalian selalu juga ya atas apa yang kalian lakukan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.